Salam, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali mendengarkan sabda dan lawatan firman Tuhan. Sebelumnya kita mohon pimpinan Roh Kudus. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Tuhan masih mempercayakan nafas kehidupan di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Yang menjadi perikopan kita pada minggu ketiga tanggal 20 September 2020 ini diambil dari surat Paulus ke jemaat Korintus, 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 23. Saya akan membacanya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih mengikuti di dalam hati di rumah masing-masing. 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai 23. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku tidak berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Ayat 20. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Sedemikian jauh firman Tuhan yang telah kita baca. Yang berbahagia kita yang mendengar, dan yang jauh terlebih besar yang mau melaksanakan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami sudah membaca sebagian dari firman-Mu. Sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, tetapi pemberitaan firman itu akan tetap difirmankan. Kami mohon kuasa dan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus yang mau menolong kami. Roh Kudus yang beroperasi dalam hati dan pemikiran kami, agar kami dapat memahami, memaknai, dan melakukan firman itu.
Biarlah firman itu dapat ditaburi di tanah yang subur, yaitu hati kami. Agar kami lebih mendekatkan diri kepadamu ya Tuhan. Di dalam menghadapi situasi keadaan yang mencekam di dunia ini, kami mau lebih mendekatkan diri kepadamu. Nyatakan isi hatimu Bapa. Ini kami anak-anakmu telah siap mendengarkan. Pakai lidah mulut bibir hambamu. Berikan ya kerendahan hati. Dan berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, puji syukur hingga hari ini, dan kita tetap berharap bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Tuhan masih mempercayakan nafas kehidupan bagi kita. Yang menjadi tema kita di minggu ketiga bulan September ini, kerelaan melayani Tuhan. Kerelaan melayani Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya ingin mau membagikan seorang opa yang sudah uzur. Ia mau merelakan waktu tenaganya tanpa bayar untuk siap membantu di apotik untuk mengirimkan obat-obat kepada orang-orang yang membutuhkannya. Saat bekerja di apotik, ia melihat bahwa banyak sekali orang yang memesan obat. Apalagi di masa musim penyakit malaria, begitu banyak pesanan obat di daerah-daerah. Nah, si bapak ini mau membaktikan dirinya dengan rela, dengan cuma-cuma membungkus dan mengepak obat-obat yang akan dikirim. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saking sibuknya si bapak ini memakai kacamata. Mungkin karena terlalu sibuk, ia membungkus, ngepak, ia ambil lakban, lalu dia mendorong ke kiri dan ke atas. Dengan tidak sadar, tanpa sepengetahuannya, kacamatanya sudah copot dari matanya. Setelah selesai ngepak barang-barang yang akan dikirim melalui JNE, melalui pos, melalui paket, ia ingin menulis tujuan alamat yang dituju. Lalu kacamatanya mungkin seperti saya. Si opa ini kurang bisa melihat. Lalu ia mengatakan, "Loh, kacamata saya di mana ya?" Dia juga lupa. Jatuhkah atau salah taruh? Tetapi dia berupaya semaksimal mungkin menulis alamat yang dituju untuk mengirimkan obat-obat tersebut. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, si opa ini pulang ke rumah. Ia mengatakan, "Saya sudah membantu, tenaga lepas. Tetapi kenapa kacamata saya bisa hilang, Tuhan? Kacamata itu sulit untuk ditemukan. Dan terlebih susah untuk membelinya." Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak lama kemudian
mungkin 3 minggu apa sebulan, ada sebuah surat yang ditujukan kepada apotik tersebut. Ia mengatakan, saya sangat berterima kasih kepada orang yang telah menitipkan kacamata di dalam box atau di dalam kotak. Di dalam kotak yang saya atau kami terima. Padahal sudah beberapa kali saya menyampaikan doa di hadapan Tuhan agar saya mendapatkan kacamata. Tetapi karena keterbatasan saya tidak dapat membeli kacamata tersebut. Bapak Ibu yang terkasih, si opa kehilangan kacamata. Dia merelakan tenaganya untuk mau membungkus, ngepak obat-obat. Sementara opa yang seberang sana, telah menerima kacamata. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi tema kita adalah kerelaan untuk memberitakan Injil, kerelaan melayani Tuhan. Kerelaan untuk melayani Tuhan. Seperti yang kita boleh lihat, beritakan firman Tuhan hari ini untuk memberikan kesadaran kepada setiap manusia. Dan yang dengan rela, kita lihat di dalam Efesus pasal 6 ayat 7, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kata rela di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti, antara lain bersedia, tulus, ikhlas, berkenan, dapat diterima dengan senang hati. Rela, dia tidak mengharapkan imbalan, memberikan atau membantu tanpa pamrih, seperti opa yang kehilangan kacamata. Jadi seseorang yang rela melayani pekerjaan Tuhan adalah seseorang yang bersedia melakukan pelayanan itu dengan ikhlas. Dengan ikhlas dan rela. Ya, di dalam bahasa aslinya dikaitkan dengan pekerjaan seorang hamba atau seorang dulos, seorang kacung di dalam melayani tuannya di zaman dulu. Nah, kita lihat di dalam Perjanjian Lama, seorang hamba tidak memiliki hak apapun kalau ia menyerahkan diri dan mengabdi kepada tuannya. Apapun kalau ia menyerahkan diri, berarti nasibnya ada di tangan tuannya. Nasibnya ditentukan oleh tuannya. Dan nasibnya juga sangat ditentukan oleh kebijaksanaan majikannya. Dan tidak bisa diprotes. Itu adalah rela. Atau menurut apapun, ya harus mengikuti apa maunya tuannya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, mengenai kerelaan di dalam konteks pengabdian seorang hamba kepada tuannya, beda dengan pekerja yang profesional. Dia harus bekerja secara profesional dan dia mendapatkan upah. Seorang hamba uang juga yang bekerja dengan imbalan berupa uang untuk apa yang telah ia kerjakan, berarti dia mendapatkan imbalan. Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, kerelaan dalam pelayanan
pelayanan bukan pekerja profesional. Tetapi lakukanlah setiap tugas kita seperti melakukan untuk Tuhan dan bukan untuk menuntut balas dengan berkat-berkat-Nya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita mohon kepada Tuhan agar kita dilengkapi untuk melakukan tugas tanggung jawab pelayanan pekerjaan ini dengan rela, dengan ikhlas. Untuk siap dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana kerelaan kita untuk melayani? Tentu banyak aspek, banyak cara melayani. Bagaimana supaya kita mendukung orang lain satu sama lain? Bagaimana supaya kita benar-benar melakukan apa yang menjadi panggilan kita? Ada seorang guru spiritual didatangi oleh muridnya dan berkata, "Guru, apa yang bisa saya lakukan untuk melayani orang lain?" Dan gurunya berkata, "Kamu ingin melayani orang lain? Wow, itu gampang." Lalu muridnya kembali memperhatikan guru spiritualnya. "Mulailah dengan melayani dirimu." Muridnya tambah bingung. Lalu memperhatikan mata gurunya. Ia mengatakan, "Maksud guru apa? Saya melayani diri sendiri." "Ya," kata gurunya. Murid bertanya, "Bagaimana mungkin? Bagaimana caranya?" "Wah, gampang. Melayani orang lain." Saudara-saudara yang terkasih, melayani diri, melayani orang lain, dan melayani Tuhan, rupanya ketiga hal ini tidak dapat dipisahkan. Tidak mungkin kita melayani orang lain kalau kita tidak menyadari siapa diri kita dan hal-hal apa yang perlu kita layani dalam diri kita. Tidak mungkin kita melayani orang lain tanpa kekuatan dari Tuhan. Jadi perlu kekuatan dari Tuhan. Semua kita lakukan untuk memuliakan Tuhan dan bukan untuk memuliakan diri kita. Kita boleh lihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 1 dan 2. "Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupku sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu." Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus ke jemaat Korintus. Ia mengatakan kalau aku menyampaikan firman, aku harus mau menyesuaikan. Bukan berarti mengikuti maunya. Kalau aku sampai kepada orang yang belum ada di bawah hukum Taurat, aku juga harus menyesuaikannya. Kalau pergi kepada orang Yunani di Athena, aku harus seperti Nommensen. Kita melihat masuknya Injil Dinias, Nommensen, Denninger. Mereka belajar budaya, mereka makan sirih. Denninger juga belajar dengan bahasa Indonesia. Sehingga Injil itu dapat cepat masuk. Jadi Paulus menyesuaikan, bukan menantang. Bukan berarti seperti bunglon ya. Ya boleh kita istilahkan seperti bunglon. Ya kita tahu bunglon itu ketika ia ada di pohon warna hijau. Ketika ia ada di tanah warna tanah. Nah itulah strategis Paulus, kerelaannya untuk memberitakan Injil. Yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati. Ya. Rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu di dalam hal saling membantu. Itu adalah aspek kerelaan Paulus. Itu adalah aspek kerelaan yang sudah dipraktekannya. Jadi panggilan Tuhan melalui Rasul Paulus
Dan ia sampaikan ke jemaat Korintus, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Bagaimana bisa membantu orang lain, mendukung orang lain, menolong orang lain, kalau kita sendiri tidak bisa melakukannya tanpa kerelaan untuk mematikan kedagingan kita? Melayani, membantu orang lain, mendukung orang lain, mendahulukan orang lain. Manusia kita tidak demikian. Saya harus didahulukan. Saya kan orang penting, saya kan ketua, saya kan pemimpin. Yang selalu mendahulukan kita. Kita harus dikenal status kita, prestise kita, dan kuasa kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, Paulus katakan kamu bisa melakukan itu kalau kita memandang Tuhan sudah lebih dahulu melayani kita. Dengan tidak mempertahankan kedudukannya sebagai seorang raja. Tetapi merendahkan diri, mengambil rupa seperti seorang hamba. Berarti dalam penyampaian segala sesuatu harus sabar. Sabar adalah satu pola pandang seorang yang tidak sabar melihat sesuatu terjadilah kekacauan, emosi. Segera merespon cepat karena apa yang terjadi tidak cocok dengan keinginannya. Kadang-kadang di dalam menghadapi situasi pandemi, belakangan ini kita diminta tanggal 14 kita harus lockdown lagi. Belakangan ini banyak semua orang hampir tidak sabar. Dengan arogan. Tuhan, Tuhan, kami sudah berdoa, kami sudah melakukan segala hal. Tapi kenapa kau biarkan sedemikian lama? Tuhan, lihatlah anak-anakmu. Kita diajar untuk menyadari bahwa ini semuanya Tuhan izinkan. Pandemi ini Tuhan izinkan agar kita kembali kepada Tuhan. Kalau kita keluar, kita harus pakai masker. Kita harus pakai face shield, kita harus cuci tangan. Kita lakukan, kita laksanakan protokol yang sudah disampaikan kepada kita. Agar kita betul-betul dapat bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, kita harus mengisolasi diri. Memang kadang-kadang isolasi diri itu tidak menyenangkan. Seorang narapidana yang sedang diisolasikan, sudah dipenjara lalu diberikan lagi di kamar isolasi. Lalu di dalam menghabiskan waktunya ia main kelereng. Menggelinting ke atas, ke kiri, ke kanan. Tiba-tiba dalam kejenuhannya, kelereng itu hilang. Lalu ia mencari di sudut-sudut kamar isolasinya. Ia ketemu lagi. Lalu ia mainkan lagi. Sampai 3 kali hilang betul-betul kelereng itu. Ia putus asa. Ia marah. Ia tonjok itu. Penjara itu. Karena sudah terlalu capek. Ia merebahkan dirinya di kamar yang begitu kecil. Yang diisolasi itu. Ia melihat. Di atas atap. Ada satu cahaya. Yang menerangi kehidupannya. Sehingga ia tidak lagi frustasi dan tidak putus asa. Ia melihat seberkas cahaya. Bahwa di dalam isolasi ini bukan hanya saya. Ada cahaya, yaitu cahaya Kristus.
yang memberikan pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, di dalam menjalani kehidupan di masa pandemi ini, betul-betul banyak orang yang frustrasi, banyak orang yang putus asa, stres. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita belajar dengan rendah hati. Kita boleh melihat bahwa masih ada hari esok, masih ada Tuhan yang memberikan kita pengharapan. Kita tetap berdoa setia. Dalam keberadaan apapun tetaplah berdoa. Badai pasti berlalu. Masa pandemi ini pasti berlalu. Asalkan kita betul-betul bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang orang kritisi saat ini, semua pada ngedumel. Semua pada ngomel. Saya tetap berharap kita sebagai Jemaat Epifanias Jakarta tetap saling mendoakan satu dengan yang lain. Kalau ada saudara-saudara kita, jemaat kita yang sedang dalam keadaan lemah tubuh, mungkin hanya di rumah, tidak sampai di opname, kita terpanggil, terbeban. Apa yang dapat kita berikan, walaupun hanya bisa mendoakan, itu juga sangat berarti. Itu kerelaan kita. Dengan penuh percaya bahwa dia adalah saudara kita seiman. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Di masa-masa ini kita dituntut untuk tetap sabar. Jangan emosi. Jangan terlalu cepat marah. Tapi kita bisa berkata, oke, it's okay. Saya menerima pendapatmu. Mari kita duduk bersama. Mari kita bicarakan bersama. Pasti ada solusinya. Bapak, Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada kita, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga rela untuk mau menyampaikan berita keselamatan itu. Ia mengatakan, sekalipun aku bebas terhadap semua orang, tetapi aku tidak mempertahankan. Aku selalu merendahkan diri. Aku mau menyatakan aku adalah seorang hamba. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Dia tidak arogan. Dia tidak menggembor-gemborkan bahwa dia adalah rasul dunia. Tetapi ia meneladani. Ia berpedoman seperti kepada yang sudah dilakukan oleh Kristus. Ya, dikatakan, bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Dan kalau orang yang ada di bawah hukum Taurat, aku juga mengenakan demikian seperti hukum Taurat. Jadi ada satu totalitas hidup dalam kerelaannya untuk melayani sebagai pelayan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebagai pelayan Tuhan bukan sebagai prajurit. Tetapi ia mau merelakan tubuhnya, merendahkan hidupnya untuk siap dipakai oleh Tuhan. Kita boleh melihat Yeremia ketika ia dipanggil. Yeremia adalah seorang nabi besar di dalam perjanjian lama. Arti Yeremia adalah tinggi luhur. Oleh sebab itu, Allah telah menetapkan tugas Yeremia mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, dan membangun dan menanam. Itulah tugas kerelaan Yeremia, kerelaan Paulus, kerelaan saudara dan saya di dalam menghadapi
pandemi penyakit ini, kita harus tetap sabar dan rela mau membantu satu dengan yang lain. Agar kita berpedoman hanya kepada Tuhan dan kepada Rasul Paulus yang sudah memberitakan sabdanya di hari Minggu ketiga ini. Tuhan memberkati. Amin. Yang menjadi ayat hafalan 1 Korintus 15 ayat yang 58b. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Kita berdoa, terima kasih Tuhan sabda firman-Mu. Biarlah firman itu dapat berurat, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dan kami dapat praktekkan untuk mau senantiasa dipakai oleh Tuhan dengan penuh kerelaan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur atas firman-Mu. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, sekalipun kita ada di rumah, tapi kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menyampaikan persembahan kita. Kita akan menyampaikan nanti setelah pandemi ini, atau kita boleh mentransfer nomor rekening yang sudah ada di bawah ini. Karena Tuhan mengatakan berilah, maka engkau akan mendapatkannya, dan Tuhan mencukupkan segala apa yang kita butuhkan. Allahku sanggup memenuhi keperluan anak-anaknya menurut kekayaan dan kemuliaan Bapa di sorga. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan dari awal pertengahan hingga kami dapat mengakhiri sabda firman-Mu di dalam ibadah kami. Walaupun hanya di rumah kami masing-masing, kami tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami dalam keberadaan apapun. Kami percaya Tuhan adalah gembala kami yang baik. Tuhan yang senantiasa memberikan kami kekuatan untuk melewati hari-hari yang penuh dengan kebosanan, kejenuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sabda firman-Mu meteraikannya dalam hidup kami. Dan kami bersyukur kepada saudara-saudara kami agar senantiasa Tuhan pelihara mereka Bapa. Kami tahu bahwa Tuhan yang mau senantiasa menilik kami dalam situasi dan keadaan ini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang dan pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk melihat dan untuk mendengarkan setiap anak-anak yang sedang membutuhkan pertolongan-Mu. Berkati para orang tua, khususnya di dalam menemani anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk presiden, wakil presiden, di dalam menentukan dan memutuskan segala sesuatu, khususnya untuk mendapatkan pengobatan. Biarlah Tuhan yang mau memberikan hikmat kepada mereka. Kami mau berdoa khususnya untuk para medis Bapak. Biarlah Tuhan yang mau melengkapi mereka. Tim dokter Bapak. Kami mau berdoa untuk Menteri Kesehatan. Mari Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan mereka ada di garda ke depan Bapak. Mereka mau melakukan dalam pelayanan dengan tulus, ikhlas, kerelaan. Topang mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu yang telah mengumpulkan persembahan. Tuhan, dalam kesulitan mereka tetap mau memberi. Kembalikanlah kepada mereka apapun yang mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sidang raker pendeta yang sedang berlangsung nanti, yang akan berlangsung di bulan September. Tuhan akan lengkapi. Terima kasih Tuhan. Inilah seluruh doa kami, doa syafaat kami, doa syukur kami, doa persembahan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kasih, pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang ini hingga Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Amin. Salam, Tuhan memberkati. Amin.